Meski pemerintah sudah gembar-gembor soal pembangunan infrastruktur, namun masih ada banyak kerusakan jalan di mana-mana. Salah satunya di jalan menuju gerbang tol Wai Kenanga Tulang Bawang Barat ini. Kerusakan terlihat di sepanjang jalan yang berjarak sekitar 15 km dari jalan lintas timur Sumatera tersebut. Semua kendaraan yang melintas di jalan tersebut harus ekstra hati-hati. Pasalnya terdapat banyak lubang berkedalaman hingga 10 cm dan berdiameter hingga 1 meter di sepanjang jalan. Kerusakan tersebut menurut warga sekitar sudah terjadi selama bertahun-tahun dan belum juga ada perbaikan. Pengendara yang memilih jalan tol sebagai alternatif memangkas waktu perjalanan pun ternyata justru harus menerima kenyataan menempuh jarak dan waktu yang lebih lama. Kondisi jalan buruk di sisi maupun badan jalan membuat mereka tidak bisa memilih jalan yang bagus. Mau ke Tanjung Karang, ini harusnya mau lewat tol. Kiranya cepat, nggak taunya jalannya jelek. Gimana kondisinya? Kondisinya ya kurang baik sih. Aturan kita nyampe tempat cepat ini agak lama. Apa harapannya? Harapannya ya semoga cepat diperbaiki. Terus biar kita cepat juga nyampe tujuan. Warga maupun pengendara pun berharap kerusakan di sepanjang jalan yang secara geografis masuk ke dalam wilayah Kecamatan Wai Kenanga, Tulang Bawang Barat, dan Wai Serdang Mesuji itu bisa segera diperbaiki sehingga dapat membantu aktivitas warga dan perekonomian semakin lebih cepat terdistribusi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Ratusan pengunjung toko busana wanita yang terletak di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Kedaton Bandar Lampung ini diminta untuk bubar dan pulang oleh Satgas COVID-19 pada Jumat pagi. Ratusan calon pembeli telah ramai berdatangan meski toko belum buka. Mereka berbondong-bondong datang karena tidak ingin ketinggalan belanja pakaian dengan harga promo yang ditawarkan oleh pihak toko. Dampaknya mereka berkerumun antri akan belanja, namun malah melanggar protokol kesehatan. Untuk menghindari kerumunan besar dalam pencegahan COVID-19, Satgas COVID-19 akhirnya meminta kepada pihak toko untuk menutup sementara. Karena di sini ada harga promo. Promo itu yang barang-barang reject lah, bahasa tokonya reject. Tapi ya itu miskomunikasinya, mereka tidak berpikir kalau ini akan banyak. Namanya kan untuk pakai desain ini para mahasiswa. Jadi untuk sementara kita juga untuk meningkatkan ini dulu, karena di masa pandemi sekarang ini yang sedang meningkat, kita diperintahkan untuk tim gugus tugas mengimbau di mana ada keramaian kita tutup dan kita bubarkan, Pak. Oke, Mbak tahu nggak kalau hari ini ditutup tokonya? Nggak tahu gitu. Oke. Mbak, kalau di sana kan tokonya ramai banget tuh setiap hari. Mbak takut nggak kalau rame-rame kayak gitu ada kerumunan di toko itu? Iya, memang saya takut. Tapi masih tetap datang ya Mbak? Kita kan bekerja pakai ini, masker. Oke. Kita juga jaga jarak juga. Oh iya. Mbak, Terkait kejadian ini, Satgas COVID-19 meminta kepada pihak toko agar tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, tes suhu badan bagi calon pembeli, serta mengatur memberikan ruang jaga jarak kepada calon pembeli. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Yang berkerumun silakan Bu. Bubar. Seluruh anggota kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS se-Bandar Lampung diharuskan mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan rapid test. Tahapan ini untuk mencegah adanya klaster baru COVID-19 dari pelaksanaan pilkada.
Salah satunya lokasi rapid test yakni di Puskesmas W Halim, Bandar Lampung. Ratusan pegawai KPPS di wilayah ini secara bergantian mengikuti rapid test. Pelaksanaan rapid test menerapkan protokol kesehatan ketat. KPPS harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bagi anggota KPPS yang hasilnya reaktif, maka secara otomatis akan gugur atau tidak diperbolehkan jadi panitia pilkada. Nggak kelihatan, Bang. Ini rapid test. Rapid test sendiri akan dilaksanakan di 31 puskesmas yang tersebar di seluruh kota Bandar Lampung. Nantinya hasil ini tentu akan mempengaruhi pelaksanaan dan tugas mereka ya. Kebijakan KPU sih sementara kebijakan KPU yang kita putuskan jika memang ada yang reaktif dengan mempertimbangkan waktu dan beberapa hal yang lain, maka calon anggota KPPS itu nanti akan kita ganti dengan urutan selanjutnya. Hari kedua pelaksanaan rapid test untuk KPPS Bandar Lampung pada Sabtu siang, pihak KPU setempat belum mendapatkan informasi jumlah total ada berapa anggota KPPS yang reaktif. KPU Bandar Lampung telah merekrut sebanyak 15.300 orang anggota KPPS dan 11.900 orang linmas yang tersebar di 20 kecamatan. Mereka akan bekerja di tempat pemungutan suara atau TPS pada 9 Desember 2020 mendatang. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Sebagai gerbang Sumatera, Kota Bandar Lampung memiliki potensi menjadi kota metropolitan, dan saya bertekad untuk meningkatkan kesejahteraan, peduli atas keamanan, kenyamanan, dan memberikan solusi untuk segala masalah seperti pendidikan, pemerintahan, kesehatan, perekonomian, infrastruktur, dan keagamaan. Bersama saya, Diko Menoja ZP, untuk Bandar Lampung Baru. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung. M. Yusuf Kohar, calon Wali Kota Bandar Lampung. Tulus Purnomo Wibowo, calon Wakil Wali Kota Bandar Lampung. Saatnya Yusuf Tulus membantu memperjuangkan masalah infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, membangun dari bawah dan pinggiran. Tetap dilanjutkan program gratis Pemkot Bandar Lampung. Jangan lupa tanggal 9 Desember 2020, YouTuber coblos nomor 2. Eva Duyana dan Dedi Amarullah datang untuk melanjutkan pembangunan di Kota Bandar Lampung. Eva Duyana dan Dedi menjamin akan melanjutkan program yang selama ini telah berjalan, seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, pembangunan jalan dan jembatan, bantuan keagamaan, peningkatan ekonomi kerakyatan, santunan uang duka, dan bantuan biaya rekening listrik masjid setiap bulan. Mari bersama melanjutkan pembangunan di Kota Bandar Lampung. Coblos nomor 3, Eva Duyana dan Dedi Amarullah, sudah terbukti. Mega proyek kerjasama pemerintah Bandar Lampung dan Badan Usaha Sistem Air Minum atau SPAM yang ada di Desa Relung Helok, Natar, Lampung Selatan sudah mulai beroperasi. Peresmian tersebut dilakukan pada hari Jumat lalu. Infrastruktur jaringan pipa pendistribusian air telah masuk ke sebagian wilayah di Bandar Lampung, yakni di Kecamatan Raja Basa, Labuhan Ratu, Wai Halim, Kedaton, Tanjung Senang, Sukarame, Sukabumi, dan Kedamaian. Air dari pipa jaringan yang keluar di keran di rumah-rumah konsumen diklaim bisa langsung diminum tanpa proses masak terlebih dahulu. Kualitas air dari perusahaan SPAM ini masuk kategori air sehat. Nanti per tahun kita sambungkan, bukan per tahun, ini jalan terus. Seperti yang ribut-ribut katanya jalan lagi becek ini tuh, saya mohon maaf pada masyarakat Bandar Lampung. Ini selain menambah saluran-saluran untuk ke rumah-rumah yang belum terpasang. Cukup sambungan dengan PDAM yang ada ini, kita 24 jam ya, 24 jam airnya akan ngalir.
Perusahaan air minum yang dibangun di Lampung Selatan untuk kebutuhan warga di Kota Bandar Lampung ini menghabiskan anggaran lebih dari 500 miliar rupiah yang didapat secara patungan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan APBD Pemkot Bandar Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan.